Ketika gereja bicara soal kepurnakalaannya, dia selalu berupaya untuk bercermin dari apa yang telah dia lewati. Pada saat yang sama, cermin itu apakah masih sama dengan dirinya dari masa yang sebelumnya dengan sekarang, atau seperti apa? Tapi paling sedikit itu menjadi desain imajinatif dari apa yang disebut purnakala dan gereja. Eh, Kalau kita bicara istilah ini, bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah timefulness. Itu kepurnakalaan, sebuah istilah baru yang digunakan dalam bahasa Indonesia di dunia teologi yang berasal dari kata timefulness yang sebenarnya tidak serta-merta berasal dari dunia teologi. Istilah ini justru berasal dari seorang geolog. Geolog tentu bicara soal ilmu yang lain yang tidak langsung bersentuhan dengan teologi, dan tokoh pencetus istilah timefulness itu sendiri adalah Marcia Bourdieu yang menuangkan pemikirannya dalam buku yang berjudul Timefulness: How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World. Jadi bagaimana berpikir layaknya seorang geolog dapat menolong kita untuk menyelamatkan dunia. Jadi istilah kepurnakalaan, timefulness, justru awalnya bukan digunakan di dunia teologi, tapi justru dari seorang geolog. Dia mengatakan begini, ada pernyataan yang menarik. Dia mengatakan bahwa kalau kita berpikir atau memiliki sikap timefulness, kepurnakalaan, itu dapat mengubah relasi kita dengan alam, sesama, dan diri sendiri. Karena dia mau mengatakan bahwa kalau kita berpikir purnakala, kepurnakalaan, kita akan menyadari bahwa sebenarnya hidup kita itu hanya bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, ada kisah yang lebih lama, dan ada kisah yang masih akan terus berjalan. Jadi sebelum kita ada sesuatu yang sudah ada. Jauh sebelum kita, jauh lebih lama. Dan setelah kita tidak ada, akan ada terus yang ada, yang akan terus berjalan ke depan. Meskipun kita sudah tidak ada. Itu yang dia sebut berpikir kepurnakalaan. Kalau saya tahu bahwa sebelum saya hadir, sebelum saya hidup, ada yang lebih besar dan lebih lama dari saya, pun ketika saya menyelesaikan kehidupan ini, masih akan ada yang terus berjalan. Itu membuat saya menjadi orang yang memahami diri saya, mengenal diri saya, dan akan mengubah saya untuk bersikap lebih baik, bisa menjadi humble, rendah hati, dan sejenisnya. Itu yang mau dia katakan soal apa yang disebut timefulness itu sendiri. Nah, dia mau mengatakan si penulis buku ini memberikan sebuah catatan yang penting sekali dengan mengatakan bahwa apa yang disebut waktu mendalam, bahwa di dalam istilah kepurnakalaan ada yang disebut merangkul seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan dari alam semesta yang dapat ditemukan dari batu-batu yang ditelitinya. Jadi dia diinspirasi dari batu-batu yang diteliti, bahwa batu yang dia teliti sekarang itu dulu sudah ada batu ini. Tapi dalam proses waktu sampai hari ini ada, dan batu ini masih akan ada terus-menerus. Jadi dia melampaui 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan itu semua ada dalam satu kalimat yang dia disebut sikap timefulness. Jadi kalau kita bicara gereja dan kepurnakalaan, sebenarnya kita mau mengatakan bahwa gereja itu bukan sekarang tiba-tiba seperti ini. Dia ada sebelumnya, dia telah melewati begitu banyak masa, sampai hari ini yang kita lihat seperti apa, dan dia masih akan terus-menerus ada. Seperti apa keberadaannya tentu akan terkait dengan apa yang terjadi di masa lalu. Batu-batu yang diteliti oleh si Journer ini kan tidak jauh berbeda dengan batu yang dia temukan sekarang dengan penelitiannya dari masa lalu. Nah, sumbangsi pemikiran si geolog inilah kemudian diadopsi oleh Prof. Jowas dalam tulisannya Sejarah Kekristenan dan Kepurnakalaan. Nah, istilah kepurnakalaan inilah kemudian mulai familiar, mulai dikenal di dunia teologi dalam paling cepat 2 tahun terakhir. Jadi secara sederhana, kepurnakalaan atau timefulness mau memberi penekanan bahwa kalau kita bicara gereja, yang adalah salah satu komunitas iman, gereja itu tidak muncul begitu saja. Gereja itu hadir dari berbagai dimensi yang beragam, entah itu sosial, ekonomi, politik, dan seluruh dimensi-dimensi itu
saling terpilih dan kompleks. Artinya begini, apa perbedaan antara gereja ketika baru awal datang di Toraja dengan gereja ketika sudah menyebar kembali ke Kalimantan seperti Ibu Bapak? Adakah perbedaannya? Pasti ada. Tapi adakah persamaannya? Pasti ada. Dan itu dipengaruhi kenapa dia tetap sama? Karena ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Tapi kenapa dia sudah berbeda? Karena ada beragam kompleksitas juga yang membuat keberadaan, misalnya cara berliturgi, cara berkhotbah, cara merayakan berbagai perayaan-perayaan gereja selalu punya dimensi yang dikembangkan. Karena dia berjumpa dengan berbagai desain-desain sosial yang beraneka ragam. Gereja itu tidak pernah ahistoris dan nirwaktu, tapi justru terus-menerus mewaktu dari masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Itu yang prinsip kalau kita bicara soal istilah kepurnakalaan. Secara sederhana kalau kita tarik dalam pemahaman teologi, kita mengatakan begini. Gereja, paling sedikit gereja Toraja, itu pernah, sementara, dan akan terus diperhadapkan pada perang, krisis sosial, kemanusiaan, pandemi, bencana, ekonomi, dan berbagai tragedi. Itu akan terus-menerus dialami oleh gereja. Tapi gereja meyakini bahwa seluruh sejarah tragis itu sifatnya tragedi bagi ciptaan, misalnya pandemi COVID kemarin, berada dalam rangkulan Allah sebagai pemilik sejarah. Dan itulah yang disebut kepurnakalaan. Artinya, gereja telah melewati begitu banyak masa, begitu banyak tahapan, begitu banyak bencana, begitu banyak tragedi, tapi seluruh tragedi itu tetap dijalani dan membuat gereja sampai hari ini tetap eksis. Jadi dia tetap menghadapi berbagai proses-proses itu yang mungkin pernah mengancam gereja, tapi seluruh proses-proses itu ada dalam rangkulan Allah. Jadi ketika misalnya gereja Toraja hadir hari ini di tempat Ibu Bapak dengan segala bentuknya, kan dia tidak hadir seperti ini hari ini langsung seperti itu. Tapi dia menjalani masa-masa mungkin diskusi, masa pertentangan, masa hambatan, dan lain sebagainya. Tapi ketika dilihat itu sebagai peristiwa hari ini, kita menyadari bahwa seluruh yang dialami oleh jemaat Bethlehem Tarakan itu adalah proses Allah berkarya. Maka saya sudah sadar bahwa saya sudah ada pada apa yang disebut perspektif kepurnakalaan. Jadi seluruh sejarah kehidupan secara personal misalnya, kalau saya tahu bahwa entah sedih, entah suka, entah duka, tapi saya berhasil menjalani itu dalam penyerahan kepada Tuhan, saya melihatnya sebagai sebuah peristiwa di mana Allah terus merangkul kehidupan saya. Itulah yang disebut kepurnakalaan, perspektif kepurnakalaan, sejarah tentang kasih Allah, sejarah tentang kasih setia Allah yang sempurna. Itu kalau kita bicara soal terminologi ya, apa yang disebut kepurnakalaan dan spiritualitas kepurnakalaan. Saya diajar untuk memahami, melihat bagaimana Allah bertindak dalam sejarah. Nah, ini logo gereja Toraja. Kita mau menggunakan perspektif tadi, kepurnakalaan itu dalam melihat gereja Toraja. Ini logo kita, gereja Toraja dengan segala desainnya yang hanya punya dua warna, hitam dan putih. Yang menarik, dalam tata gereja kita disebut begini. Nama gereja Toraja tidak boleh disingkat kalau berdiri sendiri, baik dalam penulisan maupun dalam penyebutan. Jadi itu sebenarnya mau mengatakan sebuah penegasan, kecuali kalau dia diikuti dengan kata lain atau huruf lain, misalnya PKBGT, SMGT, PWGT, PPGT, itu boleh disingkat. Tapi kalau dia hanya bicara soal gereja Toraja, dia tidak bisa menjadi GT atau Getor. Ada begitu banyak orang yang sering menyingkatnya begitu. Kenapa dia tidak boleh menjadi GT, tidak boleh menjadi Getor? Karena kalau kita menyebut gereja Toraja itu GT atau Getor, justru kita kehilangan perspektif kepurnakalaannya. Ingat ya, bahwa purnakala itu bicara soal masa lalu, kini, dan yang akan datang. Maka kalau kita menyebut gereja Toraja itu hanya GT, apa yang purnakala dari situ? Kita nggak tahu.
Apa yang terjadi dengan kata GT? Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kata Getor. Tapi kalau kita menyebutnya gereja Toraja, kata gereja itu sendiri adalah produk sejarah, produk dari masa lalu, produk dari abad pertama, lalu kemudian berjumpa dengan masyarakat Toraja, lalu ditambahkan kata Toraja. Kata Toraja itu sendiri adalah produk sejarah dengan segala desainnya yang menghasilkan perspektif baru dengan nama Gereja Toraja. Mungkin ini agak sedikit provokatif, tapi saya senang mengatakannya. Ada begitu banyak penginjilan yang datang di Toraja, salah satunya adalah GZB bersama dengan Indi Sekerek menghasilkan Gereja Toraja. Tapi hanya Gereja Toraja yang berani menggunakan kata Toraja pada nama gereja. Sekali lagi, ada begitu banyak gereja, aliran gereja yang dilahirkan dari pekabaran Injil di Toraja. Tapi hanya gereja Toraja yang berani menggunakan kata Toraja pada nama gereja. Kita tidak akan pernah mendengar nama gereja Katolik Toraja. Enggak pernah. Kita tidak akan pernah mendengar nama gereja Pantekosta Toraja. Gereja Kibaik Toraja. Enggak ada itu. Bayangkan, dengan sangat sengaja Gereja Toraja menggunakan kata Gereja Toraja. Kenapa? Karena di sana ada desain sejarah, desain masa lalu yang ingin terus dikenang oleh Gereja Toraja, bagaimana Allah mengubah Toraja yang dulu terbelakang itu menjadi baik. Kalau kita sedikit bicara etimologi kata Toraja ya, Ibu Bapak, dalam banyak buku-buku sosiologi sejarah Toraja, Toraja itu kan nama apa ya? Semacam nama pemberian untuk menyebut kita masyarakat pegunungan, Toraja, orang dari atas, orang dari pegunungan, orang terbelakang. Makanya dulu di masa-masa tahun-tahun 60, 70, 80 atau mungkin juga masih tahun 90-an, begitu banyak orang menghindari disebut Toraja. Kenapa menghindar disebut Toraja? Karena dia malu dengan ketorajaannya. Bapak orang Toraja ya, belum tentu sok. Siapa tahu Manado. Dan macam-macam. Kita sering disebut, apa itu orang Toraja? Pakan Rekongkong, Pakan Rebai. Di Makassar, tahun 1940, 50, dan 60-an, orang Toraja itu hanya mampu membeli sandal bakia, sandal kayu. Sandal kayu ini kemudian kalau jalan diaspalkan bunyi-bunyi. Jadi sering menjadi sebuah lelucon sederhana ketika orang Toraja baru bisa membeli sandal bakia, lalu jalan di aspal biasanya itu ditele-tele, diejek-ejek dengan menggunakan berbunyi. Kalau melangkam itu apa teh, apa tuh, apa teh, apa tuh, apa teh, apa tuh, sudah. Orang Toraja itu. Kata Toraja itu kata hinaan Ibu Bapak. Bahkan kalau kita membuka sejarah lebih ke belakang lagi, kita akan tahu Toraja itu pernah lebih rendah harganya dari sekarung kopi. Dijual dengan segala modelnya. Tapi gereja tidak menghindari kata Toraja yang hina itu. Tapi justru dia menggunakan kata Toraja menjadi nama gereja untuk mengatakan ada karya Allah melalui gereja yang mengangkat harkat martabat Toraja menjadi baik. Seperti hari ini. Itu yang mau dikatakan Purnakala. Bahwa Toraja pernah terbelakang, tapi gereja hadir. Allah hadir melalui gereja, mengangkat harkat itu melalui pendidikan, kesehatan, penginjilan, sehingga apa adanya Toraja hari ini. Nah, itulah yang disebut kita harus selalu purnakala kalau kita bicara gereja. Karena kehadiran gereja Toraja hari ini adalah buah dari karya Allah dari masa lalu yang berjumpa dengan ketorajaan yang direndahkan, dihina, tapi sekarang orang berlomba-lomba menyebut ayam Torajan. Saya orang Toraja yang dulu orang takut menyebut dirinya Toraja. Itu catatan penting. Nama gereja Toraja menegaskan kepurnakalaan bahwa gereja itu terkait dengan sejarahnya maupun konteksnya. Kodrat gereja, yaitu persekutuan yang dipilih dan dipanggil untuk dunia, maka diri gereja Toraja melekat identitas gereja yang sama dengan gereja yang lain, yang punya misi bagi dunia. Apa misinya? Ya misi Allah untuk keselamatan bagi dunia. Ada dua kata yang penting di sana. Ada dua kata yang utama yang perlu kita sedikit lebih beri perhatian. Sejarah dan misi. Sejarah itu merujuk pada memori, kenangan tentang karya Allah di masa lalu. Jadi kalau kita bicara kata gereja Toraja, maka sebenarnya tanpa sadar itu akan selalu membuat memori kita bicara soal Toraja sebelum gereja,
dan Toraja setelah ditambahkan kata gereja Toraja. Kita akan selalu ingat itu tentang karya Allah di masa lalu, dan kata misi merujuk pada proses yang tidak pernah terpisah. Sampai hari ini gereja telah mengubah Toraja, tapi akan terus mempengaruhi dan mengubah Toraja sampai di masa yang akan datang. Tentu apa yang disebut masa yang akan datang pernah dicanangkan oleh masa kini kita adalah masa yang akan datang bagi mereka-mereka yang di tahun 80-an, 90-an. Dan inilah masa kini yang dulunya disebut masa yang akan datang. Dan kita yang hidup di 2024 sebagai yang mengenang yang purnakala dari Gereja Toraja tentang masa lalu, tentu akan memikirkan, akan berharap akan karya Allah di masa yang akan datang. Jadi Gereja Toraja yang dimulai secara lembaga 1947 itu telah punya berbagai memori, telah punya berbagai kenangan tentang karya Allah yang kita nikmati dan tidak akan pernah terputus sampai Tuhan atau Kristus datang kembali. Kata Gereja Toraja menjadi bagian dari komunitas gereja yang Tentu ada topik lain yang akan lebih menjelaskan apa yang disebut Kudus dan Rasuli, sekaligus berupaya menjadi jadi gereja Toraja itu adalah gereja yang terus menjadi, kalau dalam bahasa Inggris being bukan be, dengan mempertimbangkan konteks kekerajaan. Pertanyaannya, kalau kita bicara gereja dan kepurnakalaan dan secara khusus gereja Toraja, apa yang mau dikenang dari kata gereja Toraja? Tentu kisah kasih Allah bagi bangsa Toraja. Gereja Toraja adalah komunitas yang terus mengingat. Nah, jadi kalau kita bicara gereja dan kepurnakalaan, dimensi yang mau dikatakan melalui percakapan kita adalah kita, warga gereja Toraja, adalah warga atau komunitas yang akan terus mengingat. Mengingat apa? Mengingat kata gereja dan kata Toraja. Mengingat karya Allah, mengingat kasih Allah yang tidak pernah selesai. Artinya sampai kapanpun kalau saya menyebut diri saya sebagai anggota gereja Toraja, maka saya tidak akan pernah bisa melupakan karya Allah dari masa-masa sebelumnya. Nah, bagaimana itu yang disebut mengingat? Ini beberapa tawaran, beberapa pemikiran teolog yang paling sedikit bisa memberi kita insight. Saya sendiri agak tercengang ketika membaca seperti apakah itu yang disebut ketika saya mengingat atau mengenang karya Allah di masa-masa sebelumnya. Saya mengutip beberapa tokoh, ada 3 yang saya kutip di sini. Misalnya Johann Baptist Metz, dia mengatakan ingatan itu adalah cara untuk mengenal Tuhan. Jadi ketika saya menyebut diri saya gereja Toraja, maka mestinya saya mengingat sesuatu tentang Tuhan yang bicara melalui gereja Toraja, yang tidak sekedar bicara sejarah masa lalu, namun terikat dan terkait dengan masa kini. Lalu ingatan akan membawa kita mengenal Tuhan melalui berbagai bentuk penyataannya termasuk penderitaan Kristus dan pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi sepanjang saya sadar akan identitas, eksistensi, dan keberadaan saya sebagai entah penatua, diaken, ataupun sebagai anggota jemaat, dalam bahasa tata gereja disebut pejabat entah saya pejabat khusus ataupun pejabat maka saya perlu harus selalu tahu bahwa saya ada dalam spirit kepurnakalaan, di mana Allah telah berkarya, namun karya itu tidak pernah dilepaskan dari masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga ketika saya punya kerinduan, saya tahu bahwa saya harus peka untuk terus memahami keberadaan saya hari ini. Kalau hari ini gereja tempat kita bergereja yang disebut gereja Toraja berhadapan dengan berbagai tantangan, hambatan, atau malah mungkin juga berhadapan dengan berbagai peluang, saya tahu bahwa itu bukan barang baru. Sejarah telah menunjukkan kepada saya itu pernah dialami oleh gereja, dilalui oleh gereja, dirangkul oleh Allah, dan sampai hari ini itu tetap ada. Jadi spirit kepurnakalaan bukan sekedar tahu bahwa Allah pernah berkarya, tapi spirit kepurnakalaan membuat saya kuat bahwa kalau saya hari ini berhadapan dengan berbagai hambatan dan tantangan, itu sesuatu yang menjadi natur gereja. Itulah kepurnakalaan. Pun ketika saya berhadapan atau menikmati sebuah sukacita,
spirit kepurnakalaan juga mengingatkan saya itu juga karya Allah dan itu pernah terjadi dan itu akan terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan gereja. Yang kedua, tokoh Alexander. Ia berpendapat bahwa gereja harus kembali ke sumber-sumber tradisi dan menghubungkannya dengan pengetahuan masa lalu. Betapa pentingnya spirit kepurnakalaan itu dimiliki oleh setiap warga gereja. Kenapa? Karena masa lalu itu selalu punya pesan yang kuat dan mengungkap tradisi dalam konteks kekinian. Jadi kalau kita mau mengejar memahami hakikat, identitas, dan bagaimana pergumulan gereja, suka atau tidak kita harus selalu ingat bagaimana Allah telah berkarya dari masa-masa sebelumnya. Yang terakhir, Miroslav Volf, dia mengatakan kunci untuk memahami dan mempertahankan identitas kita sebagai ciptaan Tuhan adalah terus mengingat akan relasi kita dengan Allah. Dengan punya ingatan, punya kenangan akan karya Allah yang pahit, yang manis, yang suka, yang duka, itu menjadi spirit untuk terus berkarya bagi Allah yang terus menopang dan menguatkan kita. Itulah yang disebut gereja dan purnakala, yang dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Terakhir dari saya, sebelum kita masuk dalam diskusi, ini sebuah dialektika yang disebut kepurnakalaan. Bahwa sebelum saya mengingat tentang kasih Allah, sebelum saya mengingat tentang karya Allah, sebelum saya mengingat tentang bagaimana Allah berkarya dan merangkul sejarah, saya telah diingatkan lebih dulu bahwa Allah mengingat manusia bukan hanya berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Jadi, kalau kita mengingat dan mengenang karya Allah, jauh sebelum itu Alkitab, firman Allah sudah mengatakan bahwa dia yang lebih dahulu mengingat segala ciptaannya, mengingat perjanjiannya, mengingat ciptaannya, mengingat kita. Jadi bayangkan, mengapa kita perlu mengingat karya Allah? Karena jauh sebelum kita mengingat karya-karya itu, Allah telah mengingat dan terus mengingat kita sebagai ciptaan yang tidak pernah selesai mencipta. Dia mencipta dan dia terus meneruskan, melanjutkan proses penciptaan itu di masa kini. Kalau dalam istilah liturgis, ini yang disebut katabatis dan anabatis, bahwa Allah berfirman, lalu kemudian saya merespons. Lalu saya mengingat Allah melalui peristiwa masa lalu untuk menjadi bagian dari sebuah proses pengajaran. Jadi masa lalu adalah karya Allah yang terus punya kaitan sampai hari ini, yang menopang saya untuk tahu saya akan berhadapan dengan hambatan, tapi itu bukan barang baru bagi gereja. Saya akan berhadapan dengan sukacita, itu juga bagian hidup dari gereja. Itu adalah sikap yang membuat saya tahu seperti apa sikap yang saya harus jalani sebagai seorang warga gereja ketika saya tahu bahwa gereja itu juga punya dimensi kepurnakalaan yang telah terjadi masa lalu, masa kini, dan saya akan teruskan bagi generasi di masa kini dan masa yang akan datang. Saya pikir begitu, Pak Pamel, catatan-catatan saya soal apa yang kita sebut gereja dan kepurnakalaan. Tidak banyak, karena memang itu topik yang mungkin masih sedikit baru. Paling sedikit ada kepingan insight yang bisa memperkaya untuk mendiskusikan lebih lanjut. Mungkin waktu saya cukup 30 menit. Semoga tidak terlalu lama, karena biasanya Zoom itu kalau terlalu lama menjadi tidak asik. Silakan Pak Pamel. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Pendeta. Saya buka babakan untuk diskusi. Adakah Bapak Ibu? Pasti ada ini. Ini hal baru yang perlu didalami. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu TU. Ketawa. Ya, selamat malam Pak Pendeta, selamat malam rekan-rekan. Iya, Iya, iya. saya Malam. tertarik dengan materi Pak Pendeta pada malam hari ini. Eh, iya, tadi dikatakan bahwa kalau dulu orang Toraja itu eh, namanya ditandai mau inang Toraja itu, tapi ketika kita mau bertanya bahwa mau ke Malinda Linda bulu nangkut iya.
kita malu mengakui identitas kita sebenarnya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu saat ini bahkan orang berlomba-lomba mengakui bahwa saya orang Toraja. Sebelum ditanya mengaku bahwa saya lah orang Toraja. Apakah ada kaitannya dengan semakin kita lihat di kampung ya, di Toraja seperti itu. Lalu jika ada kaitannya dengan hal itu, apakah itu dikatakan perspektif kepurnakalaan? Itu aja dari saya, Pak Pendeta. Beberapa bagian tadi Ibu agak terputus, boleh diulang karena mungkin jaringan. Ulangi, PTU. Iya, tadi dulu kalau kita melihat ke belakang Pak Pendeta, banyak yang tidak mau mengakui bahwa kita adalah orang Toraja. Seperti itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bahkan kita lihat di adat istiadat, tradisi-tradisi yang sedang berkembang saat ini, orang berlomba-lomba untuk mengakui bahwa saya lah orang Toraja. Saya orang Toraja. Ya, apakah ada hubungannya dengan kepurnakalaan? Lalu apakah dikatakan bahwa ketika ada hubungannya dengan hal itu, apakah bisa dikatakan bahwa itu adalah perspektif kepurnakalaan? Oke, terima kasih Ibu Alfrida. Jadi bagian itu sebenarnya hanya bagian dari pemantik untuk menunjukkan bagaimana karya Allah bagi bangsa Toraja. Contoh begini, sering orang mengatakan Tamaliopa mak baju Toraja kello minggu, tapakiopa baju Toraja. Itu sebenarnya istilah yang nggak ada itu baju Toraja, nggak ada. Orang Toraja nggak kenal pakaian, yang dia kenal itu pio, yang hanya di bagian tertentu. Tapi itu yang kemudian saya mau tunjukkan betapa yang Ibu Alfrida katakan orang Toraja malu disebut orang Toraja. Kenapa? Karena ada masa sampai 200-300 tahun kita benar-benar menjadi orang-orang yang sangat tahu tonalino napalino. Masa kegelapan, the dark age. Bayangkan bahwa dalam situasi-situasi itu kita mau mengatakan itu bukan saya. Belum kita bicara soal stratifikasi sosial. Yang saya mau katakan adalah berbagai dimensi-dimensi sosial yang menjadi katakanlah penyakit masyarakat atau membuat kita malu dengan identitas kita itu diubah oleh gereja dalam rentang waktu, kata seorang sosiolog dari Amerika, itu hanya dalam jangka 50 tahun. Jadi gereja di Toraja hanya membutuhkan waktu 50 tahun untuk membuat orang Toraja tahu bahwa mereka tidaklah terbelakang. Kalau itu sekadar dilihat sebagai sebuah fenomena sosial, maka kita akan kehilangan dimensi spiritual. Makanya kita bicara hari ini soal purnakala gereja. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang telah diintervensi oleh gereja, kita menyebutnya itu sebagai sebuah purnakala. Kalau hari ini orang sudah hebat, sudah merasa baik, sudah berani mengatakan saya Toraja, lalu mengatakan itu bukan peristiwa iman, itu bukan peristiwa spiritual, maka di sanalah kita kekeringan spiritualitas. Jadi ketika orang hari ini mengatakan saya berani mengatakan saya Toraja, lalu lupa bagaimana Allah berkarya bagi Toraja, sebenarnya kita kehilangan spirit kepurnakalaan. Itu yang saya mau katakan pertama bagi Ibu Alfrida. Lalu yang kedua, kalau hari ini orang begitu berlomba-lomba merayakan perayaan Rambu Solo ya, bukan pesta loh, tapi ritual Rambu Solo atau Rambu Tuka dengan segala modelnya, itu hanya salah satu bagian dari bagaimana kita menikmati kehidupan. Kalau sekedar perayaannya tanpa pernah mengingat bagaimana masa sebelumnya Susite, saya tidak tahu umur berapa Ibu Alfrida, tapi apakah Ibu Alfrida pernah mengalami mitandai para pisang podong? Podong.
Tahu Pak, tahu. Oke. Mitandai patu disanga basang. Ada diterangkan Pak. Pesan Basang, basang. Mitandai para katu disanga karau. ada. Oh, tahu. Nah, ya. Ada Pak, Enggak pernah karena saya Pak. Saya tidak pernah makan itu. Oh, Oke. Tapi apakah itu masih dinikmati hari ini oleh generasi kita? Hampir tidak. Mitandai para katu disanga merara. Artinya yang naden tedong di tinggoro, yang naden bay di tibok, masya laki lon nala timbolon syarai rarana. Wah, tanda aku tuh Pak Pendeta. Nah, itu menunjukkan betapa menyedihkannya kehidupan masa lalu masyarakat Toraja yang kemudian secara perlahan berjumpa dengan gereja, gereja memberinya pendidikan, gereja memberinya pelayanan kesehatan, gereja memberinya pengetahuan, gereja memberinya berita keselamatan, dan itu perlahan-lahan berubah. Naladenore itu Toraya disanga pilot, polisi, tentara, suster, guru, kalau bukan gereja. Nah, ketika hari ini kita mampu keluar dari berbagai keterpurukan, lalu sama sekali tidak berupaya mengingat karya itu, bagaimana mengatakannya? Spirit kepurnakalaan kita, perspektif kepurnakalaan kita perlu diperbesar. Kalau sama sekali kita hanya melihatnya sebagai fenomena sosial. Jadi kalau Ibu Alfrida mengatakan, bagaimana kalau orang merayakan kehidupan dengan pesta? Di sana orang merayakan karena ada kenangan bagi orang tuanya, bagi saudaranya, bagi mamanya, bagi bapaknya. Itu satu hal. Itu sudah mengingat tentang bagaimana Allah berkarya. Tapi kalau dia sekadar berhenti dalam rangka penghargaan dan ingatan kepada si orang tua, itu belum cukup sebagai sebuah perspektif kepurnakalaan. Harus ditarik bahwa saya mengingat orang tuaku yang dulu mengalami berbagai penderitaan sosial, tapi saya tahu bahwa gereja, iman, doa telah mengubah kehidupan orang tuaku dan berbuah bagi saya. Ingatannya harus sampai ke sana untuk menyebutnya sebagai perspektif kepurnakalaan. Kalau sekedar sampai ke orang tua, baru setengah itu, Bu. Itu baru ingatan. Tapi belum sampai pada bagaimana Allah mengingat kita dan kita mengingat Allah. Itu sih catatan saya untuk memperkaya percakapan dengan Ibu Alfrida. Bahwa betul kalau saya merayakan ritual Rambu Solo, oh itu saya mengenang. Mengingat kasih bapakku, kasih mamaku, kasih saudaraku kepada saya. Tapi dia tidak boleh berhenti di situ. Karena itu baru setengah. Kalau dia mau disebut perspektif kepurnakalaan, harus tiba kepada sang purna itu sendiri, yakni Tuhan. Begitu sih, Ibu Alfrida, catatan saya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. ya, terima kasih. Menarik. Menarik sekali bahasannya. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Ada 53 akun di sini. Masa 55 bisa yang bertanya? Oh ya itu, Ibu Karisma. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat bongi Pak Pendeta. Ya, bongi Melo. Selamat berjumpa. Kalau bicara soal gereja Toraja Pak Pendeta, mungkin saya termasuk orang yang sangat meyakini bahwa gereja Toraja ada sampai sekarang itu karena Tuhan berkarya di dalamnya. Kalau saya membandingkan dengan gereja-gereja suku yang lain, Pak Pendeta, sepertinya gereja Toraja tidak surut, tetapi semakin berkembang. Kalau saya bandingkan dengan gereja GKPI di sini, Pak Pendeta ya, Gereja Kristen Pemancar Injil, saya beberapa kali bertemu dengan pendeta dari GKPI, dan salah satu pergumulan mereka sekarang adalah kurangnya tenaga pendeta untuk gerejanya. Bahkan beberapa kali Oase Intim datang ke sini untuk memfasilitasi mereka untuk mencari solusi dengan masalah yang mereka hadapi yang seperti itu. Saya lihat dan dalam diskusi itu mereka mengatakan sekarang kami banyak mengambil tenaga-tenaga pendeta dari timur. Dan untuk orang Dayak sendiri itu sudah
sudah sepertinya berkurang minatnya untuk jadi seorang pendeta. Kemudian saya membandingkan dengan gereja Toraja yang kemudian sampai sekarang malah berlimpah ya untuk lulusan-lulusan teologi seperti itu. Nah, saya juga bisa membandingkan dengan teman-teman saya yang berada di gereja suku yang lain, di GKST misalnya, di GKS, Gereja Sumba itu, pada umumnya mereka punya pergumulan yang sama dengan itu. Tapi kemudian saya melihat gereja Toraja setiap saat masih mengurapi pendeta, bahkan terbatas untuk menerima pendeta dibandingkan dengan lulusannya yang begitu banyak dan mereka terbatas untuk menerima tenaga proponen seperti itu. Di situ saya mengaminkan bahwa gereja Toraja sampai hari ini masih mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau kita melihat ke belakang, tentu gereja Toraja seperti yang Pak Pendeta katakan itu bagian dari buah sending seperti itu. Kalau sudah 100 tahun lebih gereja Toraja berdiri dan sampai hari ini toh dia tidak mati, saya percaya bahwa itu semua karena karya Tuhan. Karena itu kalau ada orang anggota gereja Toraja, misalnya anak-anak muda ini ya, yang kemudian dengan mudahnya berpindah ke gereja lain, saya melihat itu sebagai sebuah ketidakpahaman tentang perjalanannya gereja Toraja seperti itu, Pak Pendeta. Sehingga apakah mereka bukan tidak mengimani, apakah mereka tidak terlalu merasakan bagaimana perjuangan sending untuk datang ke Toraja untuk membawakan Injil seperti itu, sehingga ketika kita di tanah rantau seperti ini dengan mudahnya meninggalkan gereja Toraja, itu menjadi hal yang cukup menyedihkan sih buat saya. Maka ketika saya berada di PPGT, saya selalu mengatakan, Pak Pendeta, janganlah kau malu disebut sebagai PPGT, janganlah malu disebut sebagai gereja Toraja. Gereja Toraja ini bukan gereja yang abal-abal menurut saya ya. Kita dari segi banyak hal masih bisa lah disandingkan dengan gereja lain. Kalau itu soal kalau kita mau sedikit ini ya, tapi saya kira bukan itulah yang mau ditonjolkan. Nah, karena itu saya sepakat Pak Pendeta bahwa sejarah gereja Toraja itu tidak bisa terlepas dari apa yang dialami gereja Toraja hari ini. Gereja Toraja hari ini ada karena buah sending, dan juga janganlah dengan mudah anak muda ini kemudian berpindah dari gereja Toraja hanya karena mungkin kurang mengerti gereja Toraja itu seperti apa. Ya, itu refleksi saya Pak Pendeta. Semangat. Ya, terima kasih Bu Karisma. Saya hanya mau menegaskan saja tadi. Ingat bahwa dulu orang malu disebut Toraja. Tapi sejak tahun 47, gereja Toraja tidak malu pakai nama Toraja. Jadi ketika semua orang malu, tidak mau disebut Toraja, dengan sangat sadar gereja Toraja menggunakan kata yang dihindari orang, Pak. Menggunakan kata yang dihindari orang, Ibu. Tidak mau disebut Toraja, tapi gereja Toraja dengan sangat sadar menggunakan kata yang membuat orang malu itu. Tapi gereja nggak malu. Kenapa? Karena itu dia mau menunjukkan bagaimana karya Allah yang mengubah, yang membuat orang malu, menghina, direndahkan ini, tapi dia terima itu, dia rangkul ke dalam dirinya karena dia tahu itu karya Allah. Jadi spirit itu yang kita mau percakapkan kalau kita bicara purnakala. Orang menghindari, kan ini sama dengan kalau misalnya Ibu Karisma mencoba menyandingkan dengan peristiwa Kristus yang berinkarnasi. Orang menghindari Bethlehem. Orang menghindari Kataluma. Orang menghindari penginapan. Yesus tidak lahir di kandang domba ya. Itu pesan saya. Tapi memang diletakkan di palungan. Bahwa ketika orang, dia tidak mendapat tempat, dia tidak mendapat bagian. Apa bedanya ketika orang Toraja menghindari kata Toraja, tapi gereja merangkul kata Toraja itu kepada dirinya. Karena dia tahu di situ ada karya Allah. Itu kepurnakalaan. Jadi benar bahwa spirit tentang
gereja Toraja itu perlu terus-menerus dihidupkan. Lalu yang kedua pesan saya, mungkin ini catatan, belajar menghindari gereja Toraja sebagai gereja suku. Gereja Toraja bukan gereja suku, bahwa dia lahir di tengah-tengah masyarakat Toraja dan dia menggunakan kata Toraja di situ pertama-tama tidak menunjuk suku Toraja. Kata Toraja itu pertama-tama yang tadi Ibu Karisma, bahwa ketika orang tidak mau menerima kata Toraja, dia mau menerima. Jadi kata gereja dan Toraja, kalau dalam perspektif kepurnakalaan kita mengatakan pembebasan, freedom. Jadi kata gereja dan Toraja dalam spirit kepurnakalaan itu mau menawarkan bagaimana kita hadir memberi pembebasan. Jadi bukan pertama-tama, ini nama Toraja ini, ini gereja bagian yang cocok dengan saya nih, karena ini saya suku Toraja. Tidak. Spirit pertama dari kata gereja Toraja adalah gereja hadir memberi pembebasan. Maka ketika gereja terbuka di tempat lain, di Kalimantan, di Jawa, dan seterusnya, spirit pembebasan ini yang dihidupi. Yang mau dikatakan bahwa ketika gereja Toraja hadir, dia hadir sebagai pembebas. Ingat tadi yang saya bilang, kata Toraja. Yang dihindari, dijauhi, tapi dia hadir membebaskan ketorajaan itu. Sampai hari ini orang berlomba-lomba mengatakan I am Torajan. Jadi pertama-tama Ibu Karisma jangan terdoktrin bahwa kata Toraja di situ menunjuk kepada kata suku. Tidak, itu misi pembebasan. Kata gereja dan Toraja adalah misi pembebasan dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari kebodohan, untuk kemudian diterangi dengan kata Injil itu sendiri. Jadi bayangkan ya, Ibu Bapak kalau mengaku sebagai gereja Toraja, spirit Ibu Bapak itu pembebasan. Hadir kami menjadi pembebas. Kalau hadir kami justru menindas, menekan, dan seterusnya, itu bukan gereja Toraja. Karena kata gereja Toraja adalah pembebas. Itu spirit kepurnakalaan. Saya hanya menekankan itu supaya insight kita menjadi lebih terbuka. Karena gereja Toraja tidak pernah memasang bendera bahwa ini gereja suku, tapi itu pembebasan, spirit pembebasan kata gereja Toraja itu. Terima kasih Bu Karisma, percakapan yang menarik dan semoga tertular bagi generasi kita kini, anak-anak dan juga generasi muda. Terima kasih Pak Pamel. Ya. Silakan Bapak Cio dan Ibu, yang mana yang mau bicara di situ? Ya, selamat malam Pak Pendeta. Saya Ibu Kasih. Izin bertanya Pak. Ya. Tentang Anabaptis dan kata baptis, terus kaitannya dengan kepurnakalaan gereja. Terima kasih. Dibalik ya Bu ya, kata batis dan Anabaptis. Bukan kata batis itu, kata batis dan Anabaptis umum dikenal di teologi liturgi. Itu juga dihidupi oleh gereja Toraja. Kata batis itu berarti Allah berfirman. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, kita tahu bahwa semua titik mulanya itu adalah Allah. Jadi kita menggunakan istilah kata batis untuk mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, titik awalnya, titik mulainya adalah Allah. Lalu Anabaptis adalah respons kita kepada karya Allah. Seperti ini, contoh sederhana. Ada beberapa tempat sering mengacaukan istilah persembahan dengan sumbangan. Dalam tradisi liturgi kita, gereja Toraja, persembahan itu disebut sebagai tanda syukur. Tanda syukur atas apa? Atas karya Allah. Nah, di situ Anabaptisnya. Jadi Allah lebih dahulu berkarya, Allah lebih dahulu berbuat, lalu ketika Allah sudah berbuat, saya merespons karya Allah itu. Allah lebih dahulu berfirman, Allah lebih dahulu memanggil, dan ketika saya merespons atau menjawab panggilan, itu adalah respons saya. Makanya kalau misalnya Ibu Bapak Penatua mau diteguhkan, biasanya ada pembinaan. Nah, perhatikan kata yang digunakan. Panggilan dan motivasi. Bukan motivasi dan panggilan. Kenapa bukan motivasi dan panggilan? Berarti kalau kita bicara motivasi dan panggilan, itu manusianya dulu. Baru bicara panggilan dari Tuhan. Tapi mestinya dia dibalik. Panggilan dari Tuhan dan motivasi. Dan kita semua ini dipanggil. Dipanggil lalu kita merespons. Kalau saya bisa bertanya secara sederhana kepada
Ibu Deni dan Bapak Deni dan Ibu Kasih, gini-gini nih. Pernahkah kita meminta untuk dilahirkan? Tidak pernah. Kita itu lahir karena permintaan orang tua kita. Kita tidak pernah bisa memilih. Artinya proses menentukan kita lahir atau tidak itu adalah karya Allah. Lalu saya merespons dengan dilahirkan ke dunia. Jadi istilah kata batis mau mengatakan segala sesuatu itu ada dalam karya Allah, ada dalam rancangan Allah, lalu saya merespons. Nah, terkait dengan kepurnakalaan, kita mau mengatakan segala sesuatu tentang gereja dimulai dari Allah sendiri. Kapankah gereja itu dimulai? Pada peristiwa Pentakosta. Kan begitu? Gereja perdana itu, gereja itu lahir pada peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan orang mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, di sanalah hari lahir gereja. Orang-orang merespons berita kebangkitan itu, dan ketika kita sudah merespons berita kebangkitan itu terkait dengan kepurnakalaan, kita mau mengatakan bahwa segala sesuatu tentang gereja itu adalah Allah yang memulai, Allah yang menuntun, Allah yang akan memelihara. Saya yang diberi kesempatan di tahun 2024 ini adalah bentuk respons saya pada seluruh karya Allah itu. Jadi dalam kaitan dengan kepurnakalaan, Anabatis itu adalah bagian kecil dari kata batisnya Allah. Kalau sekarang kita ada di tahun 2024, lalu nanti 2047 gereja Toraja berusia 100 tahun, kita tidak tahu. Apakah masih akan ada pendeta Tommy Suprianto, apa masih akan ada Pak Deni atau Ibu Kasih, tapi karya Allah pasti masih akan ada di sana. Jadi saya hanya bagian dari kata batis itu. Saya sendiri adalah respons, anabatis dari karya Allah yang berfirman dan berkarya bagi saya. Begitu catatan saya kalau kita mau memperdalam istilah kata batis dan anabatis. Segala sesuatu dimulai dari Allah, saya bertanggung jawab untuk merespons karya Allah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi ada Otta, silakan Otta. Habis itu Om Andrea. Iya, terima kasih. Iya, saya mewakili kaum muda karena dari tadi mention kaum muda. Selamat malam Pak Pendeta. Saya sebagai anak muda Toraja yang lahir dan besar di Kalimantan, pastinya punya banyak pertanyaan Pak ketika berbicara tentang kepurnakalaan, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang pertama mau saya tanyakan, sepengetahuan saya, Injil masuk Toraja itu di tahun 1913. Kemudian gereja Toraja secara resmi berdiri tahun 1947. Kalau kita melihat ada gap sekitar 30 tahunan kemudian gereja Toraja berdiri. Yang mau saya tanyakan, apa kira-kira yang menjadi kendala? Apakah mungkin memang masa persiapan? Lalu apa yang kira-kira yang menjadi tantangan? Mungkin bisa dibilang para pendeta atau mungkin petinggi-petinggi gereja Toraja pada masa itu untuk kemudian mendirikan gereja Toraja yang notabene pada saat itu saya yakin pasti Aluk Todolo masih sangat dipegang dan dipercaya, dan itu kan sangat bertentangan sekali dengan prinsip gereja Toraja. Yang mau saya tanyakan, apa kira-kira tantangan terbesar pada saat itu, pada masa gap beberapa tahun itu? Kemudian kaitannya dengan masa kini. Masa kini tentu seperti yang dibilang Mama Melona atau Ibu Karisma tadi, banyak anak muda yang mungkin malu atau mungkin kurang bangga dengan gereja Toraja atau statusnya sebagai pemuda gereja Toraja. Kira-kira apa yang perlu kami ini sebagai kaum muda perlu kami tanamkan atau kami harus punya mindset seperti apa supaya kami bangga dan ya bangga dengan gereja Toraja atau status kepemudaan kami di gereja Toraja, dan juga tantangan apa yang kira-kira di beberapa tahun yang akan datang, seperti Bapak bilang di tahun 2047 atau 100 tahun gereja Toraja, itu kira-kira tantangan apa lagi yang akan mungkin
kami hadapi, karena mungkin posisi kami akan sebagai orang tua yang akan membesarkan anak yang orang tuanya saja tidak lahir dan besar di Toraja. Jadi mungkin apa kira-kira yang bisa kami pahami, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Octavianus atau Bro Octavianus Bala. Bro. Bro ya. Penginjilan di Toraja bukan 1913 ya, itu GZB. Tapi sebelumnya ada Indi Sekerek, Gereja Protestan Indonesia 1908. Hadir melalui pembukaan sekolah. Jadi sekolah pertama di Toraja ada yang depan kolam SD. Kalau ibu bapak pernah datang di Makale, depan kolam SD itu samping, ya itu sekolah pertama. Landscape School istilahnya dalam bahasa Belanda. Dan yang di Rantai Pau yang sekarang disebut SD 5 samping Sulo. Itu sekolah pertama di Toraja 1908, dan di situ sudah hadir pengajaran Injil dari Indi Sekerek, Gereja Protestan Hindia Belanda, GPI sekarang, Gereja Protestan Indonesia. Jadi catatan tambahan untuk Bro Otto tadi, penginjilan dimulai 1908, lalu baptisan pertama 1913 itu adalah anak-anak yang sekolah itu 1908. 1913 itu GZB, Gereformed Zendingsbond, lembaga pekabaran Injil Calvinis dari Belanda. Itu supaya menjadi jangan kita melupakan langsung lompat ke GZB lalu melupakan Indi Sekerek. Itu penekanan catatan. Lalu menarik bahwa ada jarak antara 1913 ke 1947, malah kalau ditarik 1908 sampai 1947. Van der Losre, penginjil pertama GZB, Otto, itu dalam masa 3 tahun agak menarik. Dia hanya membaptis 11 orang. Mengapa 11 orang? Apakah tidak ada orang yang mau dibaptis? Banyak yang berlomba-lomba. Banyak sekali yang berlomba-lomba. Tapi Van der Losre tidak mau membaptis sembarangan. Dia ingin memastikan bahwa ketika orang mau menjadi Kristen di masa itu memang benar-benar paham tentang apa itu kekristenan, sudah menghidupi spiritualitas kekristenan, sudah menghidupi gaya kehidupan kekristenan, lalu kemudian dia mau membaptisnya. Malah satu orang yang dia baptis itu kan kembali ke Aluk-Todolo. Jadi salah satu tantangan mengapa agak lama kemudian Gereja Toraja berdiri sebagai sebuah lembaga, karena para sendeling, bedakan ya istilah sending dan sendeling. Sending itu badannya, sendeling itu orangnya. Kalau dalam istilah Katolik, misionaris. Nah, kita menggunakan istilah sendeling. Sendeling itu benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati ketika mau membaptis. Tidak sekedar ketika orang, saya mau Kristen, saya mau menjadi pengikut Kristus, lalu diterima. Tidak. Dia dipastikan katekisasinya berjalan baik, sehingga benar-benar dia paham seperti apa itu gereja, kuat imannya, baru dia dipastikan bisa dibaptis. Artinya, di situ proses katekisasi yang agak lama. Itu jawaban pertama, mengapa gereja agak lama. Tapi 1917 kan Van der Lostre meninggal. Diteruskan oleh beberapa sendeling-sendeling yang lain. Nah, yang menarik, salah satu yang kekeh sekali untuk segera mendeklarasikan Gereja Toraja sebagai sebuah lembaga, itu namanya Johannes Bleksma, pendiri normal kursus yang sekarang menjadi SMA Barana. Jadi orang ini ketika dia sudah tahu bahwa ada sudah beberapa ribu orang Kristen di Toraja, dia sudah mau mendirikannya sebagai sebuah lembaga dari tahun 1937, 1938, dan seterusnya. Tapi dia keburu meninggal di tahun 1942, jadi agak tertunda lagi nanti 1947. Nah, yang menarik, Bro, 1942 itu Jepang datang ke Toraja. Dikalahkan Belanda. Ada begitu banyak para sendeling yang ditangkap termasuk dipulangkan, lalu diurapilah para orang Toraja yang menjadi pendeta. Nah, ada 2 kutub dalam tradisi awal Gereja Toraja. Ada kutubnya Bleksma yang ingin dengan sangat segera mendirikan lembaga Gereja Toraja. Ada kutubnya Van der Veen yang mengatakan, kita didiklah dulu orang Toraja. Nanti ketika mereka semua pada dewasa, sudah paham iman, baru mereka sendiri yang membentuk komunitasnya menjadi seperti apa yang disebut gereja. Tapi karena peristiwa kemerdekaan, tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang mau menghalangi untuk mengatakan segeralah bersidang sinode pertama di Rantai Pau. Jadi
cikal bakal gereja Toraja itu sudah terjadi di banyak tempat, di Mengkendek, di Makali, di Rantepao, di Bastem, di Rongkong, di Seko. 1947 ketika pekabaran Injil itu sudah dianggap begitu dalam tanda kutip berhasil, maka mulailah sinode pertama di Rantepao, maka di sanalah berdiri sebagai sebuah lembaga. Jadi kalau Otto bertanya apa beberapa kendalanya, tentu dari tahun 1908 sampai 1947 itu masa penanaman. Kalau dalam istilah tradisi kekristenan, masa penaburan Injil dari tahun itu. Lalu di tahun 42 boleh dikata sudah mulai ada yang tumbuh. Lalu di tahun 47 sudah mulai ada yang dewasa. Nah, di sanalah dimulai lembaga Gereja Toraja. Jadi agak lama kita menjadi sebagai sebuah lembaga karena para sendeling benar-benar hati-hati. Mau benar-benar mempersiapkan SDM yang bisa meneruskan tongkat estafet. Sehingga agak lama proses pekabaran Injil itu untuk menjadi sebuah lembaga. Tentu masih akan ada banyak percakapan lain, Otto, tapi secara prinsip itu yang terjadi. Mengapa dia ada rentang waktu yang agak lama dari 1908 sampai 1947. Apa tantangan di masa kini? Ingat, kita ini kan lembaga PI kita yang saya bilang tadi, GZB itu kan lembaga Calvin. Ini yang kadang-kadang agak sedikit tidak dihidupi oleh Gereja Toraja. Apa itu spirit Calvin yang paling terkenal kan Ecclesia Reformanda, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Pernah saya mengadakan sebuah Zoom meeting dengan ibu bapak penatua juga dari klasis Tarakan, ada 3 klasis 2 atau 3 bulan lalu saya lupa. Lalu orang itu bertanya begini, mengapa? Karena biasanya Gereja Toraja bikin lagi yang disebut Mazmur etnik. Nah, padahal sudah ada lagu-lagu Mazmur. Lalu dia bertanya, kami kasihan yang besar di perantauan biasanya nggak tahu lagi lagu-lagu berbahasa Toraja, tapi di tata ibadah muncul, jadi kami harus dipaksa menyanyikannya. Jadi yang saya mau katakan ke Otto gini, spirit Gereja Toraja itu adalah spirit Calvin yang justru berupaya menjawab kebutuhan konteks kekinian. Jadi misalnya begini, di tempat Otto, apa sih konteks kekinian Otto di jemaat tempat Otto berjemaat? Lalu apa kebutuhan fundamental dari generasi muda di sana? Itu mesti dijawab, membarui berbagai kebijakan gereja, membarui berbagai perspektif teologi gereja, untuk kemudian mengatakan ini jawaban bagi para generasi muda. Kalau tidak begitu kita kehilangan spiritnya Calvin, Otto. Jadi gini, Gereja Toraja salah satu catatannya adalah gereja sidang. Apa-apa harus melalui sidang. Kalau tidak melalui sidang ya nggak bisa dilakukan. Sehingga ada begitu banyak di mana hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan kepada generasi muda sering tidak dilakukan karena terbengkalai oleh sidang. Nah, jadi catatan saya harus ada perubahan paradigma untuk menghidupi apa yang disebut Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya terus-menerus menjawab kebutuhan. Mazmur 150 yang disusun oleh Calvin itu adalah mazmur yang dibuat untuk menjawab kebutuhan jemaat di Jenewa, yang lagu-lagunya itu adalah lagu rakyat. Jadi dia berupaya menjembatani kitab Mazmur yang 150 pasal itu untuk menjadi kebutuhan rakyat Jenewa, sesuai dengan tradisi Jenewa, sesuai dengan lagu rakyat Jenewa. Dia menjawab kebutuhan warga Jenewa sehingga orang suka dengan tradisi Calvin. Nah, mestinya itu yang dihidupi Gereja Toraja. Dia harus membaca peka terhadap perkembangan zaman, apa yang menjadi kebutuhan, tapi dia tetap terikat pada teks firman Tuhan itu sendiri. Jadi bahasanya kira-kira begini, Otto. Covernya bisa macam-macam, tapi kontennya harus tetap pada firman. Itu catatan saya kalau kita mau mengatakan apa tantangan kita. Ya tantangan kita adalah sulit sekali menemukan cover yang beradaptasi dengan konteks. Kita selalu mempertahankan cover yang sebenarnya sudah usang. Ingat istilah Tuhan Yesus ya, kirbat baru di anggur yang baru di kirbat yang baru. Anggur yang baru, anggur yang tua jangan di kirbat yang tua juga, bermasalah itu. Jadi bayangkan ya, dengan spirit teologi Calvin soal bagaimana kita menjawab konteks kekinian, covernya itu bisa macam-macam, Otto.
tapi kontennya harus tetap. Nah, ini yang agak sedikit kita dalam tanda kutip agak masih ketinggalan. Nah, ini menjadi tantangan bagi ibu bapak, penatua diaken, pendeta, untuk merumuskan seperti apa cover ya, bukan konten loh yang saya sebut. Gini, misalnya lagu Susido Ngama Rangtongan Mandu Seka Seka Bang. Apa bedanya dengan lagu Seperti Rusa yang Haus dan seterusnya? Itu persis sama. Dia covernya beda, tapi kontennya sama-sama tentang Mazmur 42. Itu contoh. Tentu dengan banyak konteks-konteks yang lain lagi, praktek-praktek pelayanan, tapi itu prinsipnya. Jadi bagaimana kehadiran gereja menjawab konteks di mana dia hadir. Jadi kalau misalnya di tempat Otto memang tidak ada orang yang tahu berbahasa Toraja, jangan paksakan lagu bahasa Toraja. Saya waktu masih menjadi pendeta jemaat, saya pendeta jemaat itu di Morowali. Di Morowali itu banyak suku Mori. Lalu ada 3 orang anggota jemaat yang adalah orang Mori. Jadi kalau kami mau menyanyikan lagu Kidung Jemaat, saya justru berupaya menerjemahkannya ke dalam bahasa Mori. Dan mereka senang. Itu contoh untuk mengatakan kita menjawab konteks, tapi konten tidak berubah. Nah, apa tantangan di masa yang akan datang? Dunia digital, AI, Artificial Intelligence. Dengan segala perkembangannya. Tentu Otto kalau mau mendengar khotbah yang lebih bagus, ya sudah, pakai aja ChatGPT. Lebih bagus tuh khotbahnya ChatGPT daripada pendeta. Digital itu sudah sangat menjadi dunia keseharian kita. Jadi pertemuan seperti ini kan, ini menjadi berkat sekaligus pada saat yang sama bisa menjadi kutuk. Ketika COVID ada begitu banyak live streaming, ibadah-ibadah melalui YouTube, ada begitu banyak orang ibadah mungkin 15 menit pertama masih konsentrasi, 20 menit apalagi ketika khotbahnya tidak menarik, sambil beribadah malemosa sautan, pebuwi lada, iris bawang dan seterusnya. Jadi kalau kita bertanya apa tantangan kekinian Otto sampai tahun 2047, AI, teknologi yang akan menjadi tantangan terbesar gereja Toraja kalau dia tidak hadir untuk menjawab digital itu, ketinggalan gereja Toraja. Maka Otto sebagai bagian dari generasi muda yang akan menjadi orang tua beberapa tahun ke depan, percakapkanlah di lingkungan ibu bapak penatua diaken untuk benar-benar memanfaatkan AI sebagai berkat di tengah-tengah pelayanan. Karena tidak bisa dihindari. Itu sudah menjadi eksistensi yang tidak bisa ditolak. Itu berkat dari Tuhan, kata ajaran kita. Teknologi itu berkat dari Tuhan kalau digunakan untuk memuliakan Allah. Diuji berdasarkan kehendak Allah. Jika tidak, maka gereja Toraja akan digilas oleh zaman. Catatan penting saya yang lain, Otto. Gereja-gereja itu kan lagi mempermak dirinya layaknya di mall. Ada begitu banyak tawaran model gereja. Jadi gereja-gereja sekarang secara khusus gereja-gereja harismatik itu berupaya mempermak dirinya hadir di mall-mall, jadi orang habis gereja langsung belanja dan seterusnya, yang benar-benar mendesain dekorasi ruangan ibadah, membuat orang nyaman, AC-nya full AC, kursinya bagus, desain dekorasinya indah. Itu adalah seluruh desain-desain promosi gereja yang tidak salah, tapi pastikan bahwa dia bukan dalam rangka, dalam tanda kutip nih, meninabobokan warga jemaat untuk tidak melakukan apa yang disebut proses pekabaran Injil. Jadi bayangkan kalau, saya tidak tahu ya di tempat Otto, tapi kalau kita sudah mulai memilah-milah, ini yang saya mau dengar, saya senang di sini karena di sini benar-benar kita dipenuhi kebutuhan kita, maka apa yang dipertanyakan tadi Bapak Denny dan Ibu Kasih itu mulai terkikis. Kalau kita sudah mulai mencari, mendesain pelayanan dari gereja itu berdasarkan apa yang saya senangi, berarti desain Anabaptis sudah lebih besar daripada kata baptis. Artinya, jangan sampai desain pelayanan itu kehilangan spirit bahwa semuanya ini tentang Allah, bukan tentang saya. Kalau gereja sudah hadir dalam rangka sekadar menyenangkan umatnya, apa-apa hanya demi kepentingan kesenangan umat, kalau kita sudah ditegur, sudah tidak mau mendengar teguran itu perlu diwaspadai. Jadi itu catatan-catatan saya untuk beberapa informasi dari Otto.
Jadi semoga itu bisa memberi insight terkait secara khusus apa tantangan terbesar kita, ya teknologi AI di masa kini dan masa yang akan datang. Begitu Pak Pamel, terima kasih Otto sharingnya, menarik. Terima kasih Pendeta, ya menarik sekali. Sebelum ke Pak Glory, Mbak Andrea, Ibu Haryani, silakan. Apa ya? Baik, saya coba bertanya. Selamat malam Pak Pendeta dan semua Bapak Ibu. Ya, Ya. Malam, mana Selamat amplopnya? malam. Adakah? Ah, Ya, tadi kan Mbak Pendeta bilang bahwa gereja Toraja itu bukan gereja suku, tapi dari namanya saja itu Toraja. Jadi itu sepertinya orang mengindikasikan bahwa itu adalah gereja suku. Di mana juga kita lihat jemaat gereja Toraja itu hampir 100% adalah gereja Toraja. Paling kalau mungkin dari suku lain mungkin karena hubungan menikah, suami istri dan lain sebagainya. Jadi susah juga mengatakan bahwa untuk tidak mengatakan bahwa gereja Toraja itu bukan gereja suku. Karena dari namanya itu mungkin orang sudah mengindikasikan bahwa itu adalah gereja suku. Lalu Pak Pendeta kepurnakalaan saya mau mengaitkan dengan budaya, kan mungkin juga tidak terlepas dengan budaya Pak Pendeta ya. Bagaimana Pak Pendeta melihat budaya yang dilakukan orang Toraja dari zaman dulu sampai sekarang ini? Apakah memang sudah seperti itu atau perubahannya apakah memang ada perubahan yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh, apakah ada perubahan atau bagaimana? Misalnya saya kasih contoh Pak Pendeta. Sebenarnya saya juga belum terlalu mengerti tentang budaya Toraja, kayak misalnya Rambu Solo. Lalu misalnya Rambu Solo itu kan ada namanya Pasilaga Tedong ya. Nah, itu kayak gitu kan ternyata di dalamnya tuh ada terindikasi perjudian. Apakah memang sejak zaman dulu seperti itu atau bagaimana? Karena kan gereja juga akan tetap melayani kan? Meskipun ada seperti itu, tapi kan gereja juga tetap melayani. Lalu mungkin juga saya sebagai orang Toraja juga nih kan, kita sebagai gereja Toraja itu kan, kalau saya tadi sempat di jalanan tuh kalau buka-buka status WA orang, kita juga mungkin sebagai anggota gereja Toraja, mungkin kita juga bisa memanfaatkan media sosial ini untuk lebih mempromosikan, kayak misalnya kalau saya lihat ini anak-anak reel gitu ya Pak Pendeta ya, kayak kata-kata motivasi biasanya itu dari denominasi gereja lain yang misalnya anak-anak pakai untuk sebagai kata-kata motivasi. Jarang kita pakai misalnya gereja Toraja punya pendeta, misalnya dari khotbahnya kita ambil kata-katanya atau khotbahnya yang mungkin bisa membuat kita terus sebagai kata-kata motivasi, begitu Pak Pendeta. Ya begitu dulu Pak Pendeta, terima kasih. Ya, apa namanya? Terima kasih Ibu Haryani. Sedikit studi sejarah ya. Istilah Toraja itu Bu bukan orang Toraja yang beri nama. Istilah Toraja bukan berasal dari orang Toraja, itu pemberian. Istilah Toraja pertama kali menjadi literatur itu ditulis oleh Nikolaus Adriani, penginjil di Tanah Poso. Dia menggunakan istilah Toraja untuk menyebut seluruh masyarakat di pesisir pantai Sulawesi Selatan yang tinggal di pegunungan dan belum Islam. Itu catatan. Jadi istilah Toraja secara literatur digunakan pertama kali oleh Nikolaus Adriani, penginjil di Tanah Poso, ketika dia datang tahun 1800-an di pesisir Sulawesi Selatan, secara khusus wilayah Luwu, dan dia menjumpai begitu banyak masyarakat di pegunungan dan belum Islam. Lalu dia menyebut seluruh masyarakat yang belum Islam dan tinggal di pegunungan itu Toriaja. Dari mana kata Toriaja? Dari orang masyarakat dataran rendah. Jadi apa lawan kata Toriaja? Tolu. Apa itu Tolu? Orang laut yang sekarang menjadi Lu. Tolu
laut, Toraja. Jadi ketika dia sampai di tepian pantai lalu dia melihat orang-orang yang udik tadi yang kita sebut Toraja, dia bertanya kepada orang Lu, orang apa itu? Toraja. Jadi kata Toraja itu bukan berasal dari orang Toraja. Itu pemberian dari orang Lu yang dikutip oleh Nikolaus Adriani untuk menjadi nama, menyebut orang yang tinggal di dataran tinggi. Makanya pernah Poso itu disebut juga orang Toraja, Toraja Baree namanya. Itu catatan. Kalau orang Toraja namanya apa? Kalau Ibu Heriani, saya misalnya, kampung saya di Sangala, saya disebut Tosangala, Torembon, Topangala, Tomakale, Tobarupu. Itu sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan kata sastra, orang Toraja itu justru disebut Totondok Lepongambulan Totanak Matari Alo. Nah, itu nama yang justru lahir dari orang Toraja. Jadi kata Toraja, pertama-tama itu bukan dari orang Toraja, tapi dia adalah pemberian. Pemberian yang tadi saya sebut. Tapi kalau kita melacak apa nama asli dari turunan Toraja, Tondok Lepongambulan Tanah Matahari Allah. Tapi kan nggak lucu. Ibu Heriani suku apa? Suku Tondok Lepongambulan Tanah Matahari Allah. Terlalu panjang tuh. Jadi itu pertama. Tapi saya mau menegaskan itu untuk mengatakan supaya jejak-jejak ini terus terpelihara. Jangan sampai kita seolah-olah mengatakan Toraja itu dari kita, enggak. Itu barang impor, sebutan orang luar. Nah, saya sebut tadi, Bu, saya sudah jelaskan bahwa kata Toraja di situ dengan kata gereja, oke, kalaupun orang kita mau memahaminya secara sederhana itu gereja suku, tapi bukan itu pesannya gereja Toraja. Pesannya gereja Toraja adalah pesan pembebasan dengan mengutip kata gereja dan Toraja. Ingat loh tadi, semua orang menghindari kata Toraja, tapi gereja mengambil kata Toraja menjadi nama gereja. Dia tidak malu karena dia mau menghadirkan freedom, pembebasan. Jadi ketika orang mendengar kata gereja Toraja, mestinya yang lahir di kepalanya adalah pembebasan. Dia hadir untuk membebaskan. Kalau baru hadir pada kata suku, sebenarnya itu belum spirit kepurnakalaan. Baru sepotong dia. Tapi kalau dia sudah paham bahwa kata gereja Toraja adalah pembebasan, nah itu yang disebut kepurnakalaan. Dia sudah tahu bahwa di sana ada pembebasan. Kalau baru sebatas kata suku, itu masih setengah tuh kepurnakalaannya. Karena nggak begitu dia. Bahwa kalau sekarang orang terlalu singkat menginterpretasinya sebagai gereja suku, ibu bapak penatua diaken dan warga gereja Toraja yang mesti memberi pemahaman bahwa kata gereja Toraja itu pertama-tama justru bicara pembebasan. Karena kata Toraja itu dihindari, gereja hadir untuk memberi pemaknaan baru pada kata gereja Toraja. Itu pertama. Yang kedua, istilah budaya. Kita ini, Bu, selalu hidup dalam apa yang disebut masyarakat transisional. Jadi bukan masyarakat tradisional ya, tapi masyarakat transisi, transisional. Artinya kita akan selalu ada pada transisi-transisi kehidupan, transisi teknologi, transisi ekonomi, transisi politik, sehingga itulah apa? Itu menjadi hukum sosial kita. Kita hidup di transisional, masyarakat yang transisi. Artinya segala sesuatunya itu akan selalu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau itu agak sulit dipahami, sorry, tapi maksudnya gini, segala sesuatunya itu akan terus-menerus berubah. Saya ingat cerita lucu gini. Nenek kita pernah diajar, R tambah U, Ru, S tambah Asa. Apa bacanya? Dia nggak tahu baca tuh. Lalu gurunya berpikir, kalau dia tidak tahu baca, ya sudah, diambillah gambar rusa, ditaruh di papan tulis. R tambah uru, S tambah asa, dibaca apa? Jonga. Itu bacanya. Gara-gara sudah ada gambar rusa di situ. Untuk mengatakan dulu kita nggak tahu loh yang disebut bahasa Indonesia. Tapi sekarang mengalami masyarakat transisional, kita sudah tahu bahasa Indonesia, sebagian dari kita sudah tahu bahasa Inggris, mungkin ada yang natif, ada yang pasif, ada yang sekedar bisa listening, tapi kita tahulah itu. Kita mengatakan bahwa segala bentuk kebudayaan itu berubah. Nah, kalau Ibu Heriani mau bicara kebudayaan itu repot. Kenapa? Karena kebudayaan Toraja itu kebudayaan yang sangat terbuka. Kenapa dia terbuka? Misalnya saya sebut, budaya Toraja itu paling sedikit sudah mengalami 4 kali modifikasi. Pertama Aluk Sanda Pitunna yang dibawa oleh Tandilino, lalu datang Aluk Sanda Saratu yang dibawa oleh Tamborolangi, lalu datang Arupalaka dengan membawa Aluk Islam, lalu datang lagi ke Kristenan dibawa oleh GZB. Bayangkan, sudah 4 kali kita mengalami pergantian revisi transisi budaya. Jadi misalnya, waktu Aluk Sanda Pitunna tidak ada itu kelas-kelas masyarakat, tidak ada itu Tanak Bulan, Tanak Basti, Tanak Karurung, semuanya satu.
Tapi ketika Tamboro Langi datang dengan Alexander Ratu, dimulailah kelas-kelas sosial di masyarakat. Ada Todipokaka, Mak Dika, Puang, dan seterusnya. Lalu ketika Islam datang, orang juga sudah mulai mengenal Islam. Lalu ketika Belanda datang, kita juga mulai. Dan itu semua warisan budaya. Artinya, budaya itu terus mencoba mencari bentuknya dalam berbagai transisi-transisi kehidupan. Contoh yang Ibu angkat tadi soal Tedong Silaga. Tedong Silaga itu sudah warisan tua. Tapi Tedong Petarung itu warisan baru-baru. Jadi istilah Tedong Petarung itu muncul di Toraja 2009. Istilah itu pertama kali digunakan di Toraja 2009. Tedong Petarung. Tapi Tedong Silaga itu sudah lama ada. Jadi bayangkan ya, kalau Ibu bertanya, apakah dulunya begitu? Ya tidak begitu. Ya tidak begitu. Tapi kan itu tadi, kita mengalami apa yang dalam ekonomi disebut kapitalisasi budaya. Jadi ketika Tedong Silaga menjadi Tedong Petarung, nah itu kapitalisasi budaya. Pembesaran budaya yang tidak ada diadakan. Kenapa? Yaitu tadi kita mengalami yang disebut transisional. Jadi ada begitu banyak hal yang mengalami perubahan. Nah, contoh, kan harusnya Ibu juga sadar. Dulu orang Toraja hanya misalnya, orang Toraja kalau mau cari perempuan disebut ndak atau maknasu, orang yang masak kan. Kalau mau mencari suami disebut ndak atau mekayu, orang cari kayu. Pertanyaannya, sekarang kan orang sudah pakai gas. Jadi tidak ada lagi orang tomek kayu, tapi tomak gas. Ya udah, para perempuan yang belum ada suami bukan cari tomek kayu, tapi tomak gas itu kan perubahan. Perubahan budaya, budaya kehidupan. Jadi misalnya kalau kita bicara Rambu Solo itu sudah sangat Macet guys. Kita macet ya. Gara-gara Tedong Petarung nih. Gara-gara apa namanya itu? Pendeta, hilang Pak Pendeta. Apakah Tedong Silaganya Menarik ini barang. Tadi orang untuk maafin dia karena pokoknya tidak mau petarung. Jaringannya tidak purnakala. Dorce. Pendeta. Silakan Pak Pendeta, tadi putus. Ya, jadi kalau kita bicara warisan budaya, perspektif Gereja Toraja jelas. Kalau mau melihat budaya, ya udah uji apakah dia sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya sudah, dia harus ditolak. Kalau dia sesuai dengan kehendak Allah, kan Rambu Solo itu nggak melawan kehendak Allah loh, karena dia perayaan kekeluargaan. Tapi ketika di sana orang menjembataninya dengan berbagai praktek-praktek yang menindas kemanusiaan, memperjualbelikan harkat dan martabat, ya sudah, itu harus dilawan, disuarakan oleh gereja. Dan itu yang membuat Van der Lostre, penginjil GZB itu meninggal gara-gara dia bersuara untuk mengatakan di Rambu Solo. Kan Rambu Solo dulu itu, perayaan Rambu Solo itu bisa sampai 3 minggu loh. Tapi mengapa menjadi 1 minggu? Itu karyanya Van der Lostre. 3-4 hari. Kenapa? Karena Van der Lostre benar-benar sedih menyaksikan kalau 3 minggu sebuah perayaan Rambu Solo, di situ siang malam orang diperjualbelikan sebagai taruhan. Orang sampai mempertaruhkan istrinya, mempertaruhkan saudaranya, keluarganya, gara-gara perayaan Rambu Solo. Dan itu yang dilawan oleh Van der Lostre. Jadi dari 3 minggu menjadi 4-5 hari di masa proses penginjilan. Lalu semakin mengalami proses perubahan. Jadi begitu ya catatan saya Ibu Heriani, warisan-warisan itu perlu dipercakapkan dengan sangat serius. Gereja Toraja hadir sebagai pandu budaya. Artinya kalau budaya itu melawan harkat kemanusiaan, Gereja Toraja harus berbicara. Begitu catatan saya. Terima kasih Ibu Heriani. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Glory, Pak Haryanto. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, Bung Melo. Ya, tadi saya lihat di slide Bapak itu, di beberapa slide, karena slide awal kalau tidak salah tadi, di situ kan ada
tertulis bahwa keberadaan kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, lebih lama, dan masih akan terus berjalan. Nah, kemudian tadi juga saya lihat bahwa ada tulisan bahwa gereja pernah, sementara, dan akan diperhadapkan pada perang, krisis sosial, kemanusiaan, pandemi, dan lain-lain. Nah, saya mau bertanya dan saya mau menanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang mungkin kalau krisis atau isu-isu sosial yang lain seperti isu kemanusiaan, pandemi, bencana, ekonomi, itu Gereja Toraja sudah sering bersuara. Tapi bagaimana dengan perang? Hari ini ada terjadi 2 perang antara negara-negara yang ya kita tahu seperti yang ramai diberitakan di ini. Lalu bagaimana Gereja Toraja bersuara sekarang, Pak, dengan perang-perang yang terjadi itu? Karena itu adalah isu-isu sosial, bahkan ada yang menggiring kepada isu-isu agama. Nah, bagaimana gereja memandang ini sebagai bagian dari yang namanya kepurnakalaan? Begitu, Pak. Pertanyaan saya, Kure. Ya, kalau Pak Haryanto pernah mendengar penguasa Jerman yang menjadi pemicu Perang Dunia II, Adolf Hitler, dia adalah salah satu orang yang dibesarkan oleh tradisi gereja. Lalu dalam rangka mengkampanyekan bangsanya, kaum Arya, dia juga menggunakan kelompok gereja. Ada begitu banyak pendeta, saya sebutnya gereja, yang mendukung supremasi Hitler ketika itu. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Allah untuk berjaya. Tapi salah seorang pendeta namanya Bonhoeffer, mungkin Pak Haryanto pernah dengar namanya, dia salah satu dari 3 pendeta yang melawan keputusan lembaga yang mengatakan suara Hitler itu benar, itu suara Tuhan, bahwa ketika Hitler mengatakan kitalah bangsa pilihan, kitalah yang dipilih Allah untuk kemudian menjadi berjaya dan seterusnya, ada Friedrich Bonhoeffer untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Hitler dan keputusan lembaga gereja yang mendukung keputusan Hitler itu adalah suara iblis. Itu contoh untuk mengatakan bahwa sikap gereja secara lembaga jangan selalu mengatakan itulah sikap yang benar. Itu pertama ya. Ada begitu banyak masalah. Mengapa reformasi ada? Karena Luther itu menantang keputusan lembaga. Keputusan lembaga Katolik, kalau kita bicara soal indulgensia, surat penghapusan siksa, ada banyak keputusan lembaga di masa lalu yang dilawan oleh person-personnya. Untuk mengatakan begini, Pak Haryanto, bahwa setiap kita punya tanggung jawab misi, punya tanggung jawab personal untuk menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu pertama-tama tidak selalu bicara soal apa keputusan lembaga. Jadi, tapi ketika saya bicara, itu juga adalah suara gereja. Saya tidak boleh mengatakan bahwa ketika Pak Haryanto bicara, itu bukan suara gereja. Pak Haryanto itu suara gereja. Lalu apa sikap gereja terhadap isu-isu perang? Untuk Gereja Toraja, rumusan eklesiologi, rumusan pekabaran Injil kita jelas. Bahwa Gereja Toraja itu memihak kepada kemanusiaan. Jadi kalau ada anggota Gereja Toraja bernarasi soal kita harus mendukung, saya sebut saja Israel karena itu adalah bangsa pilihan Allah, itu sebuah kesimpulan yang terlalu prematur, potong kompas, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena soal kita mau mengatakan Israel yang ada di sana itu adalah Israel perjanjian lama. Oh, tunggu dulu, itu terlalu cepat. Mana rel di mobil semua. Ada metamorfosa yang beribu-ribu tahun yang tidak bisa secara simplis, terlalu sederhana untuk mengatakan kita ikut dalam sana. Tapi ingat, posisi Gereja Toraja ada membela kemanusiaan. Jadi sampai hari ini mungkin saja Pak Haryanto rindu mengatakan, oh Gereja Toraja secara lembaga tidak pernah mengeluarkan pernyataan sikap ya soal apa responsnya terhadap isu-isu perang yang terjadi. Oke, itu satu usul yang bagus dan semoga, catatan saya begini Pak, 2 tahun ke depan akan ada sidang sinode am.
Jadi konten Pak Haryanto ini baiknya dipercakapkan di internal majelis gereja, lalu dipercakapkan untuk kemudian diusulkan ke persidangan klasis tahun depan 2025 supaya ketika ada isu-isu perang, Gereja Toraja secara lembaga harusnya juga bicara. Itu penting Pak, disuarakan. Kalau misalnya Bapak merasa saya rindu nih secara lembaga Gereja Toraja bersuara, tapi secara teologi posisi Gereja Toraja memihak kepada kemanusiaan. Siapapun yang menindas kemanusiaan, Gereja Toraja bersuara untuk melawan. Jadi itu posisi politis Gereja Toraja sebagai sebuah entitas komunitas iman di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak akan pernah ada memihak, misalnya kayak seperti yang saya katakan tadi, karena itu bangsa Israel, ya sudah, Gereja Toraja ada di barisan mendukung Israel. Terlalu prematur kesimpulan itu. Dia ada pada memihak kemanusiaan. Bayangkan ya, kalau kita merujuk kepada pendiri gereja, ingat ya, pendiri gereja itu Kristus loh. Dia justru mengajarkan apa yang disebut hukum kasih. Dia tidak pernah jadi ketika dia mengatakan orang menampar pipi kanan, berikan pipi kiri, meminta bajumu, berikan jubahmu, dan seterusnya, untuk mengatakan bahwa ya sudah, itu misi gereja, hadir untuk membela kemanusiaan dan menghadirkan cinta kasih. Kalau Gereja Toraja sampai sudah main-main tidak di level itu, bermasalah kita. Begitu sih respon saya, Pak Haryanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, ya luar biasa. Memang apa ya, banyak sekali memang orang-orang yang bisa dibilang orang-orang Kristen, tapi syukurnya saya belum pernah dengar itu di Bethlehem, bahwa oleh karena histori dari Alkitab, lantas secara fanatik bilang, oh ini kita harus mendukung ini karena ini adalah umat pilihan Tuhan. Itu memang perjanjian dulu, perjanjian lama. Tapi tapi pada malam-malam yang lalu juga Pak Dr. Christian ya, kalau tidak salah Pak Pendeta juga mengatakan hal yang hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tommy malam ini. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya sungguh tercerahkan, luar biasa. Ya. Terima kasih. Rekan-rekan yang lain? Masih ada? Silakan teman-teman. Ada Ibu Naomi Lahu, mungkin ada pertanyaan terlibat dalam diskusi. Pak. Oh ya, ada Pak Leo, Pak Peter Adi, silakan Pak Leo. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya. Ya, terima kasih. Sangat menarik bahwa kepurnakalaan gereja ini adalah suatu perjalanan gereja dari masa ke masa, dan tentu Gereja Toraja ini mengalami perjalanan seperti ini. Ketika dia lahir atau berdiri di Toraja, yang kondisi saat itu masyarakat Toraja adalah penganut Aluk-Todolo atau animisme, tentu tidak gampang terhadap berasimilasi terhadap budaya yang ada. Nah, mungkin itu secara panjang hingga saat ini, dan tentu Gereja Toraja saat itu tidak bisa melawan arus hal-hal yang terjadi di masyarakat, karena kalau tidak akan diterima. Tetapi tentu berasimilasi, bagaimana mengubah ritus-ritus yang bertentangan itu menjadi suatu hal kekristenan, dan tetap melanjutkan mungkin budaya, kegiatan budaya yang bisa diarahkan menjadi suatu hal kekristenan. Ya. Namun ini perjalanannya, kalau saya lihat perkembangan, bahwa kadang di acara misalnya Rambu Solo itu hanya keberadaan gereja atau waktu yang dikasih bagian dalam gereja mengambil peran hanya di dalam akta ibadah saja. Sisanya itu mungkin adat yang berlaku. Walaupun mungkin ritus-ritus yang tidak sesuai dengan iman Kristen saat ini sudah mulai berkurang. Seperti misalnya kan Mak Badong itu sudah diarahkan menjadi ada kadong badong rohani, ya, yang diambil mungkin dari Mazmur atau kata-kata Alkitab. Namun memang
kita lihat bahwa perjalanan gereja saat ini tantangannya di dalam Rambu Solo khususnya di Toraja itu masih sangat besar karena porsi sebagai suatu kegiatan Rambu Solo itu bahwa mengingat kematian kepada Sang Pencipta, bagaimana kita kembali kepadanya, masih banyak bertentangan dengan iman Kristen. Ya, contohnya misalnya bahwa kematian itu perlu suatu bekal untuk menuju keselamatannya. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman lama, sehingga perlu orang berlomba-lomba untuk mengorbankan kerbau sebagai jawaban terhadap pemahaman itu. Walaupun saat ini sudah digencarkan melalui gereja bahwa keselamatan itu sebagai iman kasih karunia dari Allah, bukan terhadap tunuan yang menjadi permasalahan yang kita lihat saat ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana Gereja Toraja melihat kepurnakalaan ini yang sudah menjadi tradisi di Toraja saat ini? Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, dalam sidang Sinode Am dari 2016, sebenarnya dimulai di 2011 Talung Lipu, dipertegas di 2016, lalu lebih ditekankan lagi di 2021 Kanuruan. Kita menggunakan istilah Gereja Toraja sebagai pandu budaya. Apa yang disebut sebagai pandu budaya, ada beberapa item, ada yang disebut revitalisasi, reinterpretasi, lalu reedukasi. Apa itu yang disebut revitalisasi? Mencoba menelisik seluruh warisan-warisan kebudayaan itu dikembalikan kepada seperti apa warisan yang paling bisa didekati. Misalnya yaitu di Pokada Badong, yaitu di Pokada Tunuan, dalam tradisi ketorajaan itu apa artinya? Lalu diberi reinterpretasi, diberi makna baru. Setelah dia direinterpretasi, baru direedukasi, diajarkan kembali yang sudah makna barunya ini. Nah, contoh Bapak mengambil soal Tedong. Dari mana tradisi Tunuan Tedong itu berasal? Dari tradisi cerita Laki Padada Undaka Tang Mate. Jadi Laki Padada ketika saudaranya meninggal di sana Puang Mate Malole atau Puang Mate Mangura, dia tidak terima itu. Saudaranya mengalami kematian. Lalu dia pergi mencari yang disebut Tang Mate. Apa yang dia gunakan? Kerbau. Tedong bulan istilahnya. Sampai hari ini ada banyak tradisi masyarakat Toraja tidak mau tunu tedong bulan gara-gara cerita itu. Jadi dia pergi mengendarai kerbau untuk kemudian pergi mencari Tang Mate. Lalu dalam kisahnya, dalam sejarahnya dia ternyata sampai di Goa. Di Goa dia kemudian menikah. Di Goa dia melahirkan apa yang kita sebut sekarang Sombar Goa, Payung Riwulu, Manggau Ribone, Matasak Ritoraja. Dari sini Pak Peter ternyata ditemukan makna apa yang disebut Tang Mate. Ternyata dari kisah Laki Padada yang disebut Tang Mate adalah ketika saya punya keturunan. Sekali lagi, dari tradisi Laki Padada yang pergi mencari Tang Mate mengendarai kerbau, lalu dia punya 4 anak, Sombarigoa, Manggau Ribone, Payung Rilu, Matasak Ritoraja. Di situ diterjemahkan yang disebut kekal dalam tradisi Laki Padada adalah saya memiliki keturunan. Yang itu den tomate dipasang tuh di sana kandaure. Apa tuh maksudnya tuh kandaure? Untuk mengatakan orang yang mati ini punya keturunan. Tang Mate. Lalu untuk membuat Tang Mate ini dirayakan sebagai sebuah perayaan, maka dikatakan supaya hidupnya bisa kekal, supaya hidupnya bisa selamat, maka mesti di Tunuan Tedong. Tidak ada suara. Halo? Halo? Apakah suara saya belum kedengaran? Ada kok. Ada Pak Pendeta, Kedengaran. Oh ya. Jelas. Ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau kita bicara tradisi Tunuan Tedong itu berasal dari cerita Laki Padada yang pergi mencari Tang Mate, tidak mati, tapi dalam perjalanan ternyata yang disebut tidak mati adalah ketika saya punya keturunan. Ada yang meneruskan. Nah, tradisi ini yang kemudian mengatakan kalau kita mau punya kehidupan yang kekal, maka mari kita mantunu Tedong. Jadi Tedong adalah simbol dari bahwa saya punya keturunan sebenarnya. Kan begini Pak, sederhananya. Adakah orang tunun nak Tedong kita batiku? Kan dari situ. Makanya umumnya yang den tomate biasanya di pirat tuh anak-anak. Karena di situ sebenarnya dimensi kekekalannya terjaga.
dimensi ketidakmatiannya terjaga. Ketika dia punya keturunan dan namanya diteruskan. Dari tradisi itu yang disebut Tunuan, bahwa secara sosiologi ada yang disebut setiap agama itu Pak harus punya mitos, ritus, dan etika. Jadi ketika Laki Padada sudah mewarisi cerita itu, maka dibuatkanlah mitosnya, lalu ada ritusnya, lalu ada etikanya. Ritusnya yang mana? Yang betul ya, Nadine Tomate, dia latu tedong, nah ditulis sebagai catatan bahwa orang ini hidup dalam kekekalan. Kan sebenarnya yang Nadine tahu ditulis tedong, berarti dia batiin atau dan keluarga atau berarti orang ini kekal. Nah, kalau kita mau merekonstruksinya menjadi sebuah catatan. Jadi kita perlu dengan sangat kuat, gereja sadar dengan sangat kuat bahwa narasi-narasi budaya itu perlu dinarasikan, perlu diberi penjelasan, sehingga ketika ibu bapak pulang dari Kalimantan datang beracara, jangan sekedar mengatakan lama leo mantunu tedong, so what? Tarami disengki. Tapi narasi apa di balik itu perlu diajarkan sehingga orang paham. Ini bukan sekadar sebagai sebuah tradisi biasa, tapi dia punya filosofi kehidupan. Kan begini Pak, ketika saya meninggal, lalu bati kumantunu tedong, kan sebenarnya yang mau dikatakan orang Toraja adalah saya tetap hidup dan saya tetap berbagi. Berbagi melalui kehidupan anak-anak saya. Jadi bayangkan, orang Toraja mati pun masih berbagi. Jadi apa salahnya dia dipelihara, tapi harus dijelaskan. Lalu seperti yang Bapak bilang tadi, memang kita sekarang bersoal, karena ada begitu banyak konteks di mana sering kita mengatakan posara amitu sara anak gereja nadako patu kami ada. Ini memang masih menjadi percakapan yang mungkin masih butuh 10 tahunan Pak untuk gereja bisa menginternalisasi atau mempenetrasi budaya untuk mengatakan tak ya bisa dipasisarak tu ada analuk. Karena ya bangsi haluk ya bangsi ada. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan tanpa pendasaran aluk. Tapi oke lah, itu percakapan yang masih menjadi tugas gereja mungkin masih butuh 10 tahunan. Tapi posisi gereja Toraja dalam kaitan dengan warisan budaya Toraja, dia hadir untuk merevitalisasi, memberi interpretasi baru, lalu memberi pengajaran baru. Supaya dia tidak hilang, tapi dia juga tidak menjadi sebuah tradisi yang melawan Allah. Itu posisi gereja Toraja, Pak. Jadi seluruh warisan-warisan kebudayaan Toraja ini adalah budaya yang kaya, tapi dia perlu diberi pemaknaan yang baru, yang tidak melawan Allah. Karena kalau ada budaya yang melawan Allah, gereja Toraja harus bersuara. Dan ketika dia sudah diberi pemahaman baru, maka dia perlu diajarkan supaya dia menjadi warisan yang terus-menerus terjaga. Itu respon saya soal gereja Toraja dan budaya yang terus-menerus kita gumuli dan kita sudah sepakat kita hadir di sana. Yang moto biasa kupakilala tema yang aku nala pelayanan misalnya diminta karena saya bukan pendeta jemaat, saya diminta untuk melayani sebuah ibadah-ibadah penghiburan. Saya pasti menghindari bahasa Indonesia kalau di Toraja ya. Karena berupaya menikmati ketorajaan dalam kedukaan itu maka rorong liuki merinding liu bulun ta berdiri tuh apakah istilahnya itu oke. Di Penanian itu bahasa Toraja dengan sangat tradisi yang sangat-sangat dalam tradisi Badong misalnya, Mamaraka misalnya, Makaram penantaran itu sangat daya touchnya itu kuat sekali. Jadi posisi gereja Toraja dan budaya itu boleh dikata dia tidak bisa melepaskan dirinya, tapi dia perlu terus memberi pemaknaan baru untuk diajarkan sebagai sebuah warisan yang perlu dinikmati secara bersama-sama. Begitu Pak Peter, terima kasih. Silakan Pak Pamel. Ya, terima kasih. Menarik sekali. Tambah menarik. Masih ada? Teman-teman? Baik, Mama mau. Ibu Pendeta, Paulina, adakah? Atau Pak Pandita? Ya. Oh iya, silakan Pak Pandita. Mampir ke kanan ini. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Salam PKB. Ya, Bung Melo. Ketua PKB.
Yang saya mau tanyakan nih Pak Pendeta, terkait kan yang kita ketahui di Toraja itu kan ada 2 rambu, rambu Solo dan rambu Tuga. Tapi ini dan tentang rambu Solo dan tentang rambu Tuga. Contohnya yang marak sekarang dilakukan oleh orang Toraja itu Mak Nenek. Apakah ini bagian dari kepurnakaan juga Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, biasakan di kompokade kumua aluk mengolah tengah. Iya. Dalam bahasa warisan kita. Menarik bahwa sejak 2021 ada dokumen yang disusun oleh beberapa rekan-rekan pendeta soal Mak Nenek, dan tradisi teologi yang ditawarkan di sana adalah sebuah perayaan kehidupan. Jadi jelas dia menjadi sebuah kepurnakalaan karena di sana ada kenangan tentang kasih Allah bagi generasi-generasi sebelum kita. Kita mengingat bagaimana Allah telah berkarya melalui mereka-mereka yang telah diperkenankan oleh Allah untuk menjadi nenek kita, untuk menjadi ibu kita, untuk menjadi ayah kita. Jadi ketika kita merayakan itu, Gereja Toraja memahaminya bukan lagi sebagai sebuah sekadar dalam tradisi pembersihan mayat, tapi dihidupi sebagai sebuah bagaimana Allah memberikan kehidupan sehingga dia disebutnya sebagai perayaan hidup, perayaan kehidupan yang telah dikaruniakan oleh Allah melalui leluhur yang telah diperkenankan oleh Allah. Jadi tradisi itu dihidupi sekarang bukan lagi dalam pemahaman bahwa di sereo-sereo patu kaburu una nenek, batang rabuk na nenek karena malah lapu usia ki ijolu padang na tahu, tapi Gereja Toraja dengan sangat sadar menyadari bahwa ikatan kita sebagai satu komunitas iman kan jelas bahwa kita ada dalam satu komunitas iman kepada Kristus sebagai orang-orang percaya. Kita ada dalam tradisi itu untuk mengatakan entah leluhur kita yang kita sebut sudah ada batang rabuknya di patane dan kita membersihkan atau kembali merapikannya, itu bukanlah dalam rangka meminta berkat dan seterusnya, tapi sebagai sebuah tanda bahwa kita mensyukuri dan merayakan kehidupan, mengingat atau mengenang karya Allah melalui leluhur kita. Jadi dirayakan Pak, tapi bukan dalam rangka anak pasakisyak nenek eta lupa anak tahu, tapi sebagai sebuah perayaan kehidupan sebagai satu komunitas iman. Begitu catatan saya, Pak. Jadi itu sudah posisi kita sebagai Gereja Toraja dalam menyikapi Mak Nenek. 6 bulan-bulan Mak Nenek teh. Iya betul Pak Pendeta. Marak sekarang di bagian kami ke atas itu pengalaman. Ya, jadi. Iya, boleh sedikit lagi Pak Pendeta. Iya silakan. Iya, tentang Mak Nenek itu. Ya, oke lah. Saya juga setuju dengan dikatakan bahwa perayaan kehidupan mengingat karya Tuhan kepada kita dan kembali membersihkan entah kuburan apa. Tapi kalau saya lihat sekarang kayaknya seperti apa ya, dipamer, jenazah ini diangkat baru dikasih berdiri. Kalau menurut Pak Pendeta seperti apa? Saya merasa bahwa apakah itu kita sesungguhnya lambasa toraya kumua tak agak-agak batang rabuk dan mira tomatanta. Iya, bagaimana kalau menurut Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, ada istilah di generasi milenial ya dan Gen Z, no pic equal hoax. Jadi tidak ada gambar sama dengan hoax. Jadi apa-apa sekarang kan memang harus ada dalam tanda kutip itu dunia media sosial. Jadi apapun orang akan eksis untuk sampai di sana, apa-apa menjadi konten, apa-apa menjadi bahan, apa-apa di-upload dan diunggah untuk menunjukkan sesuatu. Catatan saya sebenarnya kalau dia dalam rangka, dalam tanda kutip ya, kan misalnya kita mengambil gambar itu dalam rangka apa? Ada yang disebut teologi ingatan. Artinya kita mengambil gambar untuk disimpan sebagai sebuah kenangan di masa yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita bisa terenyuh melihat sebuah gambar. Misalnya mungkin Ibu Paulina bisa melihat gambar 20-30 tahun yang lalu. Tentu kita punya sentuhan atau pikiran kembali ke masa-masa di foto itu. Sebenarnya kan untuk kepentingan itu. Jadi mengapa orang mengambil gambar, ada berbagai macam motif di sana.
Tapi kalau dalam rangka misalnya sebagai sebuah katakanlah menyimpan memori untuk dilihat dan diingat kembali bagaimana kita hadir merayakan kehidupan bersama keluarga, menurut saya itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau dalam rangka mengambil gambar, mungkin maksudnya Ibu Paulina adalah dalam rangka komersialisasi, ya ini juga akan menjadi percakapan teologis kita ya. Ada begitu banyak warisan-warisan kebudayaan yang kemudian diarahkan dalam rangka atas nama pariwisata. Itu memang masih perlu menjadi percakapan. Tapi kalau dia menjadi komoditi yang dijual, mungkin secara etika ya, mungkin kita perlu memikirkannya, Bu. Karena kalau dia sekadar menjadi produk dijual, nah menurut saya memang perlu dipercakapkan dengan sangat serius kalau gambar-gambar itu atau video-video itu dalam rangka komersialisasi. Itu sih catatan saya. Tapi kalau dalam rangka dia sebagai sebuah history, memori, menurut saya sesuatu yang baik untuk dipelihara. Kita tertolong dengan teknologi. Kan misalnya yang dolo-dolona dan itu sangat tahu-tahu. Lalu sekarang ada foto, kan sebenarnya secara prinsip perannya sama. Dia menjadi media pengingat. Media simbol untuk mengingat sesuatu. Jadi entahkah tahu-tahu atau foto. Malah foto sekarang kan bisa berbicara dengan aplikasi apa sih itu? Bisa bicara, bisa menangis, bisa. Padahal foto sebenarnya. Jadi kalau dia pengambilan gambarnya, videonya dalam rangka sebuah memori dan history, menurut saya sesuatu yang baik. Tapi kalau dalam komersialisasi, nah itu yang perlu kita percakapkan. Jadi mungkin batasannya memang agak sulit karena di perayaan Mak Nenek biasanya yang hadir bukan hanya keluarga, dan juga untuk turis. Jadi itu yang nanti tidak ada regulasi kemudian Mak Nenek tabe turis daumi tama ini khusus acara keluarga, karena ya itu tadi kita juga sudah bergandengan dengan apa yang disebut narasi pariwisata. Begitu sih catatan saya. Jadi yang mimale Mak Nenek dalam rangka kenangan ya purnakala. Tapi kalau dalam rangka komersialisasi apalagi materialistik, saya pikir itu yang perlu kita nahan diri dan percakapkan dengan sangat serius. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. No gambar adalah hoax. Berarti orang nggak ada gambarnya ini hoax semua ini. Orang-orangnya hoax. Nggak pakai kamera, hoax semua orang ini. Mungkin dia di kamar mandi kah? Hoax di sini. Masih ada kah? Teman-teman terakhir. Tinggal 5 menit waktunya. Masih? Kalau tidak ada saya yang terakhir. Saya Pak Pendeta. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin ini sudah sering kita dengar lah. Di antara banyak daerah khususnya di Sulawesi Selatan, Toraja yang dipilih Tuhan untuk menjadi pusatnya Kristenan. Kalau kita lihat misalnya jalan ke Toraja lebih sulit, kalau kita Makassar atau daerah pesisir itu kan lebih gampang untuk didapat oleh misionaris misalnya pada waktu itu. Tapi kemudian Tuhan menuntun para misionaris sampai ke Toraja dengan naik gunung dan sampai di atas. Saya kira itu sebuah kekhususan yang perlu kita ingat, sebuah kebanggaan bagi orang Toraja bisa dipilih Tuhan di situ. Pertanyaan saya, kira-kira menurut Pak Pendeta yang bisa selain sebagai sebuah kebanggaan dipilih Tuhan oleh orang Toraja, dipilih Tuhan menjadi pusat orang Kristen, kira-kira apalagi kira-kira yang tantangan kita masa depan atau masa kini yang Tuhan sudah pilih orang Toraja? Kenapa sih orang Toraja itu dipilih oleh Tuhan khusus sepertinya di Sulawesi Selatan ini? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ini sama Bapak Pak Pamil, ini sama pendapat dengan salah seorang sosiolog Amerika, William, saya lupa namanya, William siapa. Dia mengatakan begini, Toraja ini diserang hampir 300 tahun oleh Islam dari Enrekang dan Luwu, tapi nggak pernah berhasil. Tapi kekristenan hadir dengan model yang sangat berbeda, nir kekerasan. Oke, sempat mungkin orang menarasikan kekerasan dengan Belanda, tapi lebih banyak para misionaris. Lalu hanya dalam rentang waktu 30 tahun, beda berapa persen dengan yang 300 tahun tadi, tapi dia terterima.
Jadi itu pendapatnya ya. Jadi dia meneliti keberadaan Toraja dan dia mengajukan tesis itu bahwa Toraja diserang dari dua arah, dari utara, dari daerah selatan Enrekang Duri, kerajaan Bone untuk mengislamkan, dan dari daerah Luwu, Kadatuan Luwu untuk juga melakukan hal yang sama, penetrasi Islam, tapi nggak berhasil. Tapi kekristenan hanya dalam jangka 30 tahun dia bisa berhasil melakukan penetrasi. Lalu dia mengambil kesimpulan, sepertinya memang Tuhan menyiapkan Toraja untuk dirinya sendiri. Itu tesis akhirnya dari seorang sosiolog. Catatan saya soal apa yang mesti menjadi kebanggaan, misalnya saya refleksi ya pada diri saya sendiri. Saya sebagai orang Toraja yang juga adalah warga gereja Toraja, menjadi orang yang sangat tahu dan peka pada apa yang saya sebut gereja Toraja, dan kata gereja Toraja itu membuat hati saya memberontak ketika ada tekanan, penindasan atau perilaku yang merugikan orang lain. Jadi itu yang membuat saya menjadi bangga sebagai warga gereja Toraja. Kata gereja Toraja itu membuat saya menjadi peka ketika ada orang yang tertindas, ketika ada orang yang lemah. Saya merasa punya solidaritas dengan mereka. Jadi rasa itu yang benar-benar saya banggakan sebagai warga gereja Toraja, melalui tentu itu tadi kata Batis, karya Tuhan melalui gereja Toraja, dan saya bangga dengan itu. Kepekaan dan empati saya kepada orang-orang yang terbelakang, lemah, itu menjadi sangat terasa dengan selalu mengingat kata gereja Toraja. Lalu tentu hal lain yang mesti menjadi sebuah kebanggaan adalah gereja menjadikan kita paham bahwa kita ini sebenarnya bisa mampu lebih dari yang dipikirkan. Artinya apa? Lompatan-lompatan orang Toraja itu sudah sangat luar biasa. Meskipun, nah ini mungkin catatan untuk Pak Pamel dan Ibu Bapak, kualitas kalau kita bicara SDA, nggak ada SDA di Toraja, nggak ada sumber daya alam. Dulu kopi kita banggakan, sekarang suam-suam kuku. Nggak ada, hampir sulit sekali kita bicara SDA. Tapi kita bersyukur, dan itu yang saya banggakan, bahwa melalui gereja kita punya SDM yang luar biasa. Dan itu yang saya banggakan. Jadi di mana-mana gereja Toraja terpromosi dengan SDM. Kita nggak pernah menjual alam, SDA nggak ada. Ya kecuali pemandangan, tapi seberapa saja. Tapi untuk SDM, nah itulah yang menjadi kebanggaan saya sebagai warga gereja Toraja. Di mana-mana gereja Toraja mempromosikan sumber daya manusia, bukan alamnya. Itu sih, dan tentu itu karya Tuhan bagi gereja Toraja. Terima kasih, Pak Pamel. Terima kasih, Pak Pendeta. Menarik sekali, terima kasih. Pas jam 9, sebelum kita tutup, mungkin ada statement terakhir dari Pak Pendeta. Saya cukup, Pak. Oh, cukup. Oke. Terima kasih, Pak Pendeta, pembelajarannya malam ini. Saya kira dari semua tema yang sudah kami lewati, temanya Pak Pendeta yang paling banyak berdiskusi. Cukup menarik. Mungkin memang karena temanya kepurnakalaan, jadi orang ingin tahu dan kemudian masuk, dan ternyata memang cukup menarik. Terima kasih Pak Pendeta boleh mengajar kami malam hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita. Kakak Julai, jadwal Kakak Julai untuk berdoa. Silakan Kak Julai. Selamat malam. Ya. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pemilik hidup dan kehidupan, Allah yang penuh belas kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyempurnakan kehidupan kami, orang yang telah berdosa ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu serta kesempatan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami hari ini, sehingga kami boleh menerima materi kepurnakalaan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta. Mari kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada Bapak Pendeta, senantiasa diberkati dalam pelayanan, dalam keluarga,
dalam pekerjaan, serta dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia senantiasa menjadi berkat di kehidupannya. Kami juga berdoa buat kami semua Tuhan, para peserta, kiranya kami semua senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh menyelesaikan materi ini sampai selesainya nanti. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa kiranya pada malam hari ini Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dalam kami melakukan aktivitas maupun dalam kami istirahat nanti. Mohon ampun Tuhan ketika kami melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Julai. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat melanjutkan pelayanan. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sana. Bumi Melo, selamat Bumi Melo. Selamat. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Oke, saya izin live Kiki Lalai, maaf, Ya, foto Pak Pendeta, bersama. silakan. Semangat. Terima kasih. Semuanya.